Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia. Mohon maaf, ini saya jalan ke JNE sekalian sambil cerita. Pengiriman telur saya pending semuanya, nggak bisa dikirim sekarang. Ini pengiriman telur yang sekarang dan yang kemarin banyak yang ngantri, ada sekitar 5 alamat itu. Sungguh terpaksa kita kembalikan uangnya, kita transfer ulang ya, mungkin kalau enggak nanti malam besok pagi, karena kita transfer lewat BRI dan internet banking saya trouble. Jadi kemarin saya ngirim tokennya itu salah 3 kali, akhirnya ke blokir internet bankingnya. Kenapa kok ini setirnya agak basah ini ya, agak luka ya. Jadi kenapa kok pending? Karena posisi burung indukannya kurang sehat. Teman-teman kalau ngikutin vlog saya, ini kan kemarin terjadi masalah. Saya lanjut pas di jalan yang bagus saja. Oke, lanjut lagi. Ini mataharinya kenceng sekali. Jadi kemarin kan teman-teman lihat kalau burungnya agak nggak sehat ya, mungkin penyebaran virus atau penyebaran bakteri lah, saya nggak tahu. Wah, terlalu kenceng. Nah, akhirnya kita obati 1 hari kemarin dan hari ini, tapi banyak yang mati memang. Teman-teman memprediksi pisaulah solusinya atau akhir gitu ya, tapi memang saya tidak mau mendahului kodrat gitu. Tetap namanya usaha itu wajib. Yang mati hari pertama adalah 40 ekor, pagi 40 ekor ya, siangnya 40 ekor, paginya lagi tadi itu banyak. Karena sorenya nggak dilihat, makanya telat. Itu matinya sekitar 150 ekor dari populasi 4.000. Dan tadi pagi kita ambil burungnya, sebenarnya kita mau afkir ya. Kita mau afkir sebenarnya, burungnya kita ambil. Kita kalau afkir kan jangan terlalu terburu-buru untuk ngambil semua terus di dalam keranjang, jangan. Jadi ngambil sedikit, kita taruh, kita ambil sedikit. Oh, lewat sini aja ya. Bentar. Ambil sedikit, kita taruh di luar, ambil sedikit, kita taruh di luar, begitu. Nah, ternyata ketika kita taruh di luar, ada tempat kandang sendiri ya, kandang samping ayam itu ternyata pulih gitu. Yang di dalam itu ngetutur bahasanya. Ngetuturi bahasa apa ya? Ya pokoknya sakit-sakitan yang ada di dalam. Ketika kita ambil di luar, kena sinar matahari, jadi bagus. Jadi semangat hidup lagi ada. Akhirnya kita langsung mohon maafin agak serak. Akhirnya yang bagus, yang masih sehat kita tampung di luar biar kena udara luar dan kena sinar matahari langsung. Dan yang agak riskan kita potong itu ternyata tidak jadi solusi, tapi itu jadi alternatif. Wah, jawaban saya bijak, karena tadi kita sempat nelpon rumah makan ya, bukan tukang afkir, bukan, rumah makan, dan memang butuh 1.000 ekor. Tapi ternyata kita sudah afkir tadi, cuma yang kita potong yang lesu itu cuman dapatnya 200 ekor. Jadi masih suplainya masih, kemungkinan besok-besok kalau ada yang ini masih kita bisa potong. Harganya tentunya berbeda, tidak sama dengan tukang afkir itu. Jadi harganya harga rumah makan bentuk krakas, dan kita cuman memberi upah yang nyembelih, yang nyabutin bulu. Jadi kita sekaligus bermanfaat bagi tetangga untuk dikaryakan. Dan itu jadi solusi. Jadi masih butuh daging puyuh beberapa banyak untuk mereka tampung sebenarnya, untuk kita dijual di awal-awal bulan Ramadan. Itu ceritanya. Dan telurnya karena tadi ya, karena baru diobati, akhirnya yang indukan sebagian kena harus diobati juga. Dan nggak mungkin kita kirim ke kawan-kawan karena burung bertelur masih bertelur kurang sih. Misalnya 100% turun jadi 70%. Tetap bertelur, tapi kita nggak berani untuk kita jual
telur fertilnya, karena memang kualitasnya tentunya berbeda karena ini lagi proses pengobatan. Jadi khawatirnya nanti embrionya juga jelek, kualitasnya juga jelek. Akhirnya kita pending semua, mungkin kita nunggu masa-masa pulih, masa baik-baik lagi dari virus-virus corona dan lainnya ini. Begitu untuk telur fertilnya. Tapi untuk pengiriman yang lain kita masih jalan. Hari ini kita ngirim nipel, lalu ada termostat, ada juga apa tadi saya lupa, sebagian tadi itu. Jadi masih tetap berjalan yang lainnya. Ya, mohon teman-teman yang kemarin sempat pending, mohon maaf sekali. Nanti kita akan upayakan lagi. Kita menjaga kualitasnya, jadi tetap kita akan nggak mungkin asal ngirim gitu. Itu. Lalu nanti saya akan perlihatkan videonya kalau burung puyuh itu ketika kita kasih obat antivirus atau obat antibakteri, lalu mereka dikarantina, ditaruh di luar, dikeluarkan diumbarkan ya, umbaran ya. Karena ternyata umbaran itu meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Selain kena panas matahari sebagai pemati atau mematikan virus secara alami, juga kita suplai obat lainnya. Kalau kemarin kita suplai obat manusia antivirus, sekarang kita kasih obat khusus hewan. Karena memang kondisinya sudah lumayan membaik. Begitu. Nanti tetap saya akan lihatkan kawan-kawan. Jadi kalau kena virus atau kena penyakit, jangan cepat-cepat diakhir. Bisa dipilih yang loyo sekali memang diakhir, yang sehat jangan. Karena eman-eman, apalagi usia burung misalkan baru sekitar 4 bulan, 5 bulan, itu masa-masa bertelur. Jadi eman-eman kalau cepat-cepat diakhir. Tapi tentunya teman-teman juga harus tadi ya, treatmentnya ambil, dikeluarkan di luar, kena matahari, kena sinar matahari, kena udara luar. Jangan dibalikkan di kandang dulu. Kandangnya tentunya masih banyak bakteri dan virusnya. Nanti disemprot. Waduh, saya lupa bawa ini ya, formalin ya tadi. Disemprot dulu, nanti dibiarkan selama satu minggu, paling cepat 5 hari lah, 4 hari tidak apa-apa kalau memang cepat-cepat, tapi kalau bisa 1 minggu, lebih lama lebih bagus. Begitu. Yang pasti itu ya tadi ya, jangan terlalu terburu-buru untuk akhir semuanya. Akhir itu dilihat-lihat kondisi burungnya dan tahunnya. Ketika usianya masih muda, eman-eman kawan-kawan. Dan menjualnya pun jangan terburu-buru ke orang bagian akhir itu, jualan itu tuh nanti dinilai murah. Di sini itu harganya akhir itu beda-beda, ada 3.000, ada 2.500 gitu. Ya alasannya macam-macam. Jadi kalau peternak bilang, "Om, bisa akhir enggak?" Tentunya pasti yang akhir itu banyak alasan. "Waduh mas, sorry, burungnya harganya lagi jelek. Kalau bisa tak ambil Senin aja ya," gitu. Diulur-ulur supaya kita grogi gitu ya, supaya kita panik. Kalau panik tuh harga berapapun, wes pokoknya sekarang ambil aja, harganya ngikut, pasti kan gitu. Karena memang akhir itu istilahnya, orang terdesak ya dengan kondisi, dengan situasi yang kayak gitu. Akhirnya orang pasti ngikut aja harganya berapa, daripada besok mati semua gitu. Nah, coba untuk teman-teman mulai sekarang, kalau makan-makan, kalau lagi makan di rumah makan atau di restoran atau apa, coba untuk menawari daging puyuh. Kalau memang mereka butuh, nggak apa-apa mas, sorry, tapi bentuknya Krakas sudah siap untuk diolah, biasa seperti itu. Nah, itu kawan-kawan coba nomor catat di teleponnya dicatat, nanti suatu saat kalau memang butuh atau kawan-kawan menjual akhir karena burungnya terjadi masalah, bisa telepon di rumah makan. Harganya pasti beda, lebih masuk akal, dan teman-teman juga bisa bernafas, tidak terlalu sesek nafasnya. Agak longgar karena uangnya sebagian kembali lah gitu pada waktu beli bibit. Walaupun ya memang tetap rugi, tapi ruginya itu terbayarkan ya. Maksudnya wes cukup lah gitu. Karena kemarin juga kita sudah untung banyak di telurnya. Harga telur tetap naik terus ini. Jadi kawan-kawan yang masih punya burung puyuh, tetap jaga staminanya. Jangan lupa kasih obat-obatan, karena kemarin itu saya kecolongan 4 harian. Jadi 4 hari itu tidak kasih probiotik plus ekstrak itu enggak. Mbaknya lupa, paginya saya dikasih tahu, malamnya kita kasih, tapi paginya sudah kena. Karena memang masa-masa kayak sekarang ini tidak hanya manusia yang butuh suplemen tambahan untuk meriah tahan tubuh manusia, tubuh ya,
Tapi hewan peliharaan unggas khususnya itu juga sangat rawan. Jadi kalau bisa termasuk jahe juga itu ya. Salah satu antibiotiknya jahe, lalu ada daun kelor itu wajib dikasih, dan vitamin-vitamin lainnya ya. Yang pasti temulawak juga dikasih. Pokoknya semuanya bahan-bahan jamu itu baik untuk daya tahan tubuh manusia maupun burung. Saya pun mengkonsumsi tiap hari teman-teman. Ini temulawak ya, temulawak. Nah, temulawak ini juga bisa dikasih di burung. Cuma sayangnya saya teledor 4 hari. Jadi intinya walaupun saya sering ngomong konsisten, nah saya keteledoran karena memang mbaknya nggak jagal, nggak ngomong ke saya. Cuma memang ya sudah takdirnya kayak gini. Tapi alhamdulillah masih tertolong, semoga ini tertolong. Ini memang kayak saya taruh di luar, semoga hari ini nggak hujan, jadi nggak kena hujan burungnya, biar panas ya, kena matahari. Besok biar kena matahari langsung, biar virusnya itu bisa mati. Bener, kalau kita mau sehat, coba kita kena matahari sekitar 15 menitan setiap hari atau pagi lebih baik, itu bisa mematikan virus dan juga menambah vitamin bagi tubuh kita. Begitu aja kawan-kawan, ngomongnya agak kelibet-kelibet karena ini saya harus menuju ke lokasi. Nanti saya videokan seperti apa burungnya dan model karantinanya seperti apa. Jangan lupa silakan subscribe dan loncengnya ditekan supaya dapat notifikasi gratis dari kita. Dan kawan-kawan yang masih burungnya masih jaga staminanya, dan yang mau belajar berternak di musim sekarang dipending dulu kawan, jangan terlalu terburu-buru karena musim ini musim banyak orang sakit, tentunya unggas juga bisa sakit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.